Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul 'allam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dhawil kiram. Amma ba'du faya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idza syatata. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan senantiasa mari kita mengucap rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang senantiasa memberikan kesempatan kepada kita. Allah yang sampai saat ini masih memberikan peluang kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarkah kita bahwa ketika Allah memberikan kesehatan kepada tubuh kita, badan kita, Allah memberikan kekuatan pada anggota tubuh kita, Allah memberikan akal fikiran kepada kita, dan Allah juga memberikan tempat yang mulia ini sebagai tempat saat ini di mana kita tinggal. Sejatinya bagi orang-orang yang berfikir ini adalah peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau kita ada pada tempat yang penuh dengan kemaksiatan, apa yang terjadi dengan diri kita? Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita dipilihkan di tempat yang mulia ini, di Jami'ah Fatani, yang senantiasa diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, yang senantiasa diajarkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Agar kita segera mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu kaum muslimin esok hari kita diberikan kesempatan yang sama seperti hari ini. Belum tentu. Bisa jadi nanti sore kita akan meninggal dunia. Fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan nyawa seseorang andai kata sudah sampai ajalnya. Kita tidak tahu kaum muslimin. Bisa jadi selesai sholat Jumat ini, kita yang sekarang sehat tiba-tiba ditarik nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti sore, besok. Dan tentu kita sudah pernah banyak merasakan di mana ketika pada saat pagi hari barangkali kita bercengkerama, duduk berdua dengan dia, tiba-tiba setelah sore hari kita dapat kabar bahwa dia telah meninggal. Seperti kita saat antrian di dalam sebuah bank kaum muslimin, bank. Ada nomor antrian yang kita ambil. Kita tahu nomor berapa. Nomor kita dipanggil oleh teller. Demikian juga kaum muslimin, kita saat ini telah memiliki nomor antrian.
Nomor kita sudah ada pada malaikat pencabut nyawa. Kapan, di mana, seperti apa kita akan meninggal. Kita dipanggil ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita tidak tahu nomor berapa. Barangkali sekarang nomor terakhir yang dicabut nyawa oleh malaikat maut itu nomor 100. Siapa tahu kita nomor 101? Kita tidak ada yang tahu nomor berapa kita akan dicabut nyawa oleh malaikat pencabut nyawa. Oleh karena itu kaum muslimin, kesempatan yang ada kita pergunakan sebaik-baiknya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Selawat dan salam kita perbanyak, kemudian kita hadiahkan ke pangkuan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada ahli dan sahabat beliau, pada ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin yang mutabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada awal tadi telah kami bacakan 2 ayat yang merupakan bagian dari surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqqi innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya kurang lebih, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Kaum muslimin, tentu kita memahami bahwa ayat ini menjelaskan salah satunya terkait dengan pemuda-pemuda yang kita kenal dengan sebutan pemuda Ashabul Kahfi, yaitu pemuda-pemuda yang lari bersembunyi ke dalam sebuah gua. Melalui Al-Quran kaum muslimin sekalian, kita mengetahui bahwa pada masa dahulu itu ada sekelompok anak muda yang mereka lebih rela mempertahankan agamanya. Mereka rela mempertahankan keimanannya dengan meninggalkan segala kemewahan. Menurut salah satu riwayat, pemuda-pemuda ini adalah termasuk anak dari para pembesar-pembesar. Tapi demi keimanan kepada Allah, demi tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka rela meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia ini untuk kemudian mereka mengasingkan diri di dalam sebuah gua demi mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-10 disebutkan, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Mari kita perhatikan kaum muslimin, sungguh luar biasa bagaimana pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pemuda Ashabul Kahfi. Mereka meninggalkan segala kesenangan yang ada untuk kemudian mereka berlindung dan berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami." Karena tentu mereka menyadari rahmat Allah, hidayah Allah itu lebih dari segalanya. Bahkan ketika ditukarkan dengan dunia dan isinya, itu tidak akan ada nilainya dibandingkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sejarah singkat Ashabul Kahfi kaum muslimin, kita memperoleh satu pelajaran penting akan artinya sebuah pengorbanan. Bagaimana menentukan pilihan hidup? Apa yang kurang dimiliki oleh para Ashabul Kahfi? Rupawan, berharta, memiliki posisi jabatan.
tapi itu tidak menggoyahkan keimanannya. Mereka lebih memilih rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tarik sejarah Islam pada periode Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita memahami, kita mengenal betul. Kita telah membaca sejarah bagaimana kita mengenal keunggulan, kehebatan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara para sahabat. Kalau Rasul memang tentu, tapi mari kita lihat beberapa kisah sahabat, para pemuda yang lebih memilih keimanan dibandingkan yang lain. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Tentu kita mengenal. Ini adalah duta pertama yang dikirim oleh Rasulullah ke Yasrib pada saat itu untuk mengajarkan kepada penduduk Yasrib yang telah masuk Islam pada Bai'ah Aqabah yang pertama, kalau tidak salah saya. Mus'ab bin Umair itu dikirim. Ini pemuda kaum muslimin sekalian. Sekilas saja kita ketahui bahwa Mus'ab bin Umair ini sebelum masuk Islam adalah termasuk orang yang paling dicintai oleh orang tuanya di Mekah, yang paling rupawan, sehingga di dalam sejarah kisah sahabat Nabi disebutkan bahwa andai kata Mus'ab bin Umar datang dalam sebuah pertemuan, maka semua mata akan memandangnya, semua perempuan wanita akan tertarik kepadanya. Dia begitu dikasihi oleh orang tuanya, dimanja, dikasihi oleh masyarakat Mekah karena rupawannya, kepandaiannya dalam berbicara dan sebagainya. Tapi ketika hidayah telah masuk ke dalam kalbunya, dia tinggalkan semua. Dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan segala resiko yang dia hadapi. Apa resiko yang dihadapi oleh Mus'ab bin Umair? Dia dikurung oleh orang tuanya, dikurung, tidak diberikan makan dan sebagainya. Namun keimanannya yang tidak mampu menggoyahkannya, sehingga pada awal ketika ada sebagian kira-kira puluhan masyarakat Yasrib Madinah Al-Munawwarah yang masuk Islam pada Bai'ah Aqabah yang pertama, ketika itu dikirimlah Mus'ab bin Umair untuk mengajar mereka. Padahal Mus'ab bin Umar ini masih muda, masih banyak orang lain, masih ada Abu Bakar, masih ada Utsman yang memang lebih tua, lebih mahir. Tapi kenapa Rasulullah lebih suka mengirim pemuda ini? Tentu kita akan membaca sejarah kembali kaum muslimin sekalian. Kita lihat lagi sejarah Abu Dzar Al-Ghifari. Ini juga termasuk pemuda yang memeluk Islam, masuk dalam golongan as-sabiqul awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, berasal dari suku Ghifar yang terkenal sebagai para perampok. Tapi ketika dia mengetahui ada seorang rasul yang membawa kebenaran, dia datang kepada Rasulullah, kemudian menanyakan beberapa ayat, sehingga timbul keyakinan di dalam dirinya. Yang menarik kaum muslimin dari cerita Abu Dzar Al-Ghifari, pada saat itu padahal Islam masih disebarkan secara sembunyi-sembunyi, tapi Abu Dzar Al-Ghifari sebagai pemuda, dia berkata, Muhammad, saya tidak akan rela kembali ke suku saya sebelum saya mengucapkan secara terang benderang keislaman saya di depan Ka'bah. Padahal pada saat itu Islam masih disebarkan secara sembunyi-sembunyi. Tapi inilah, lihat bagaimana keberanian seorang Abu Dzar Al-Ghifari mengucapkan keislamannya. Dia berteriak di depan Ka'bah, wahai suku Quraisy, masyarakat Mekah, saksikanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Keberaniannya ini kemudian resikonya adalah apa? Seluruh masyarakat pada saat itu dia mendengar datang dan memukuli Abu Dzar Al-Ghifari. Jerah, kapok, tidak. Esoknya lagi kembali lagi mengucapkan yang sama,
dipukuli lagi, baru kemudian dia rela kembali. Yang kedua kaum muslimin. Yang ketiga, tentu kita sering mengenal arsitek perancang strategi perang pada perang Khandaq, Salman Al-Farisi. Kita mengenal ini. Ketika kita membaca sejarah perjalanan hidupnya, dia adalah orang Parsi. Ketika dia mendengar sejarah datangnya seorang Rasul, dia cari kebenaran. Dia gunakan akalnya untuk mencari kebenaran. Dia pernah masuk agama yang lain, Kristen. Dia adalah penyembah api, agama Majusi awalnya. Tapi dia pindah kepada agama Kristen, kemudian berangkat ke Madinah untuk mencari kebenaran. Katanya di sana ada ajaran baru yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada akhirnya keinginannya yang kuat ini mengalahkan segalanya. Padahal dia termasuk anak pejabat pembesar di Parsi, tapi demi memperoleh kepuasan dalam keimanan, dia mau meninggalkan segala apa yang dia miliki. Oleh karena itu kaum muslimin sekalian, tentu kita akan mengingat sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja hanya dengan mengatakan ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Kaum muslimin, setiap pengakuan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terpampang di depan kita itu adanya ujian. Ini sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna. Apakah mereka mengira dibiarkan saja mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yuftanun, namun mereka tidak diuji? Tidak kaum muslimin sekalian. Pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian kita akan rela menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejarah yang saya ceritakan tadi memberikan gambaran bagaimana para pemuda itu bersedia melewati ujian, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi melawan raja yang zalim, yang menganiaya, tapi mereka lulus terhadap ujian tersebut. Para sahabat Nabi ketika awal-awal perkembangan Islam, mereka dicaci maki, mereka dihina, mereka disakiti. Ada yang tubuhnya dicincang-cincang, ada yang ditawarkan godaan kenikmatan dunia, harta, jabatan, wanita. Ini yang sering kita dengar pernah dihadapi oleh Bilal bin Rabah. Ada satu peribahasa yang menarik yang dikeluarkan dalam sejarah Bilal bin Rabah. Ketika dia dibawa ke padang pasir, kemudian ditelentangkan, dibuka bajunya, diletakkan batu yang besar panas di atas badannya, sambil ditawarkan 3 hal kepadanya. Aku beri kepadamu wanita yang cantik, harta yang banyak, jabatan yang tinggi. Katakan Lata dan Uzza sebagai Tuhanmu, itu syaratnya. Apa kata Bilal bin Rabah kaum muslimin sekalian? Tuan boleh memperbudak badan saya, Tuan boleh mencincang-cincang, menyakiti badan saya, Tuan bisa menyeret anggota badan saya, tapi jangan mimpi Tuan bisa memperbudak jiwa saya. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati dalam mempertahankan akidah daripada hidup tapi iman tergadai.
Subhanallah, Allahu Akbar kaum muslimin sekalian. Inilah contoh iktibar dari masa dulu, bagaimana para pemuda itu hadir dalam mempertahankan keyakinannya. Mereka tidak tergoyahkan, bahkan untuk anggota tubuhnya sekalipun, walaupun badannya itu disiksa, tapi jiwa mereka tetap merdeka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saksikan bahwa kita hari ini, kita adalah pemuda. Hampir rata-rata umur kita 20-an. Antara 20-40 tahun berkumpul di sini. Datang dari berbagai macam negara. Sejatinya kita perlu pikirkan, untuk apa kita berada di sini? Kenapa kita hadir di sini? Dengan umur kita yang masih muda, kuat, sehat, pikiran masih sangat cemerlang. Ada dari Cina, Kamboja, dari Malaysia, Thailand tentunya, Indonesia, dan banyak negara-negara yang lain. Kita hadir di sini berkumpul. Semestinya kita harus ingat, kita di sini yang pertama sekali memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada tempat yang tepat sebagaimana sejarah awal Islam berkembang. Tahukah kita kaum muslimin kenapa para sahabat itu menjadi pribadi-pribadi yang kuat? Kita hanya mengenal sejarah kehebatan para sahabat. Tapi pernahkah kita menggali sejarah lebih awal sedikit? Pada masa Islam disebarkan secara sembunyi-sembunyi, ternyata rahasia kehebatan para sahabat, mereka dididik di madrasah pertama Islam, Darul Arkam. Di sanalah mereka ditempa, ditanamkan nilai-nilai keimanan. Langsung diajar oleh Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di sana mereka ditempa. Sejarah kurang mengkaji poin ini, di mana semestinya kalau kita mau meneliti, sebelum mereka berdakwah secara terang-terangan dan sebagainya, mereka dikumpulkan, diajarkan di dalam madrasah pertama Darul Arkam secara sembunyi-sembunyi. Sahabat datang dalam kondisi banyak yang mengintai dan sebagainya, namun mereka tetap datang belajar, mengkaji Al-Quran, mengkaji tafsir, belajar bagaimana sunnah Rasulullah. Sehingga kemudian ketika hijrah pertama dari Mekah ke Madinah, jumlah kaum muslimin cuma ratusan. Tapi tahu kaum muslimin ketika Fathul Mekah 10 tahun kemudian, berapa jumlah kaum muslimin? 10.000 lebih. Bayangkan ketika hijrah pertama jumlahnya cuma ratusan, tapi ketika kembali untuk menghancurkan patung-patung yang ada di dalam Ka'bah, jumlahnya sudah sampai puluhan ribu. Inilah kekuatan keimanan. Maka saya ingin mengajak kaum muslimin sekalian, alhamdulillah kita berada di sini. Setiap malam Rabu kita diberikan makanan rohani kita, ma'al Quran. Kita ditanamkan nilai-nilai ketauhidan. Dan juga banyak kesempatan-kesempatan yang ada halaqah, ada qiyamul lail. Sejatinya inti untuk apa kaum muslimin sekalian? 3, 4 tahun, 5 tahun kita dididik dengan itu, dengan Al-Quran, dengan sunnah di sini. Diajarkan bagaimana kehidupan Nabi, diajarkan bagaimana tata cara hidup Nabi. Untuk apa? Agar kita siap ketika kita nanti dikembalikan ke tempat kita masing-masing. Ketika kita sudah selesai kuliah kita kembali ke negara kita masing-masing, maka di sana juga kita akan mampu untuk transfer of knowledge, transfer of value. Kita bisa mentransferkan ilmu, kemudian nilai-nilai. Dari mana kita dapatkan? Itulah dari ilmu dan perilaku kita. Bayangkan kalau di sini saja kita tidak pernah qiyamul lail, bagaimana kita akan melakukannya ketika kita pulang ke kampung? Bayangkan ketika di sini kita tidak pernah ikut pengajian ma'al Quran, tafsir Quran, lalu apa yang akan kita sampaikan ketika kita nanti pulang ke kampung? Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat sekalian, pesan khatib pada khutbah kali ini terutama untuk khatib sendiri dan juga untuk kita semua, mari kita itu ikuti segala proses yang ada
selama kita berada di sini. Bermain oke, football, volleyball, dan banyak sekali tempat-tempat yang lain bermain. Oke, itu bagian untuk menguji mengasah fisik kita. Tapi ingat, yang paling penting adalah sebagaimana Madrasah Darul Arkam yang dibuka oleh Rasulullah, semestinya kita paling utama adalah mengisi ruhaniah kita dengan keimanan. Jangan sampai goyah. Jangan sampai iman kita kepada Allah itu goyah oleh jabatan, oleh uang yang tidak seberapa. Apatah lagi iman kita tergoyahkan oleh seorang perempuan. Tentu naudzubillah, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al salatana salatan maqbula wa la taj'al salatana salatan marduda. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata was salamata wat tuqa wal huda wal ghina was sabra khususan alaina wa ala alhina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.